Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ikhwani fillah fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, aw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dialah Allah, zat yang telah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memasukkan, mengeluarkan benda yang hidup dari benda yang mati, dan mengeluarkan benda mati dari benda yang hidup. Tukhrijul hayy minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 18.000 makhluk dan memuliakan manusia sebagai khalifah fil ard, makhluk terbaik Allah, wakil Allah, wali Allah di atas permukaan dunia ini. Sehingga hendaklah sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim ini menjadi sifat-sifat manusia juga. Ya, Allah Maha Pengasih, manusia hendaklah mengasihi. Allah Maha Penyayang, hendaklah ada dalam diri manusia ini sifat penyayang. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ini tak terhingga kasih sayangnya kepada manusia. Ya. Saudara-saudaraku seiman seagama, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang yakin dengan perkara yang gaib. Apa itu iman? Iman itu adalah meyakini perkara yang tidak nampak dan membohongkan perkara-perkara yang nampak. Sekarang yang ada di hadapan mata kita ini kita bohongkan bahwasanya itu sebenarnya tidak ada. Ya. Dan yang tidak ada saat ini, kita yakini itulah yang ada. Apa yang tidak ada saat ini? Yang tidak ada saat ini adalah barzah, alam penantian. Ya, yaumul mahsyar, hari perkumpulan. Yaumul mizan, hari penimbangan amalan. Sirat, jembatan sirat. Ada surga, ada neraka. Ya, itulah yang dinamakan beriman. Meyakini sesuatu yang tidak nampak dan membohongkan apa-apa yang dilihat oleh mata. Allahu Akbar. Kemarin kita sudah membahas, ya, kita sudah sebutkan beberapa gambaran, beberapa bagian kenikmatan-kenikmatan surga, ya, sehingga timbul rasa dalam hati kita ini, rasa rojak, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana juga, ya, kita menimbulkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya?
Caranya adalah kita mendengarkan berita-berita akhirat tentang siksaan Allah, tentang bagaimana buruknya neraka, jeleknya neraka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam ya sungguh disiapkan untuk mereka semuanya. Qalat Fatimah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah an babin minha." Ya, jadi Bunda Fatimah ya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha minta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang pintu-pintu dari Jahannam." Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, inna ahwana babin minha." Sungguhnya yang paling ringan dari pintu-pintu Jahannam, sab'una alfa jabalin minan nar. Ya, itu 70.000 gunung dari neraka. 70.000 gunung dari api neraka. Dalam satu riwayat ya, percikan bunga api ya. Kalau kita ada bara atau arang yang menyala itu, kita lempar dengan batu, ketika kita lempar itu akan keluar kembangnya seperti satu titik ya, titik api, satu titik api itu. Lah, satu titik api dari neraka Jahanam, satu titiknya itu ya, itu dicelupkan di dalam sungai kehidupan di surga ya. Setelah dicelupkan setelah reda 70 kali celupan ya, baru api, setitik api tadi diturunkan ke dunia. Ya. Jadi kalaulah tanpa celupan di sungai yang ada dalam surga itu, api neraka ini kalau masuk ke dunia tanpa sortiran dari air surga tadi, maka dunia ini akan hangus terbakar karena satu titik api tadi. Begitu panasnya api neraka. Lah, ini ada gunung ya, yang diciptakan Allah SWT dari api neraka. Gunung, bukan lagi satu titik, gunung. Ya. Jadi ada 70.000 gunung ya di dalam neraka Jahanam. Ini paling ringannya pintu neraka Jahanam itu memiliki 70.000 gunung dari api neraka. Wa fi kulli jabalin sab'una alfa wadin minan nar. Dan di dalam setiap gunung, di dalam setiap gunung memiliki 70.000 lembah dari api neraka. Wa fi kulli wadin sab'una alfi syu'bin minan nar. Dan di dalam setiap lembah memiliki 70 juta ya, cabang dari api neraka. Wa fi kulli syu'abin alfi madinatin, dan setiap cabang memiliki 1.000.000 kota. Wa fi kulli madinatin sab'una alfi qasrin min narin. Dan setiap kota memiliki 1.000.000 qasrin, istana dari neraka, min narin, dari neraka. Wa fi kulli qasrin alfi wadin min narin. Dan di dalam setiap istana memiliki 1.000.000 dar dari neraka. Ya. Wafi, dar ini rumah ya, cuman dia lebih besar dari bait. Jadi bait itu berada di dalam lingkungan dar.
bahasa Arab. Dar ada dar rumah, kalau Indonesia ini mengartikan dar ya rumah, bait ya rumah juga. Cuman guru saya menjelaskan waktu kita ngaji itu dar itu seperti pondok dia, rumah cuman panjang ya, rumah panjang menutupi bait dia seperti segi empat lah. Nanti di sini ada rumah, rumah. Nanti di sekitar tanah kosong di sekitar dar itu ada rumah-rumah kecil, itu namanya bait. Ya. Wa fi kulli darin sab'una alfi baitin min narin. Dan di dalam setiap dar ya itu memiliki 70 juta rumah. 70 juta rumah dari neraka. Afi kulli baitin sab'una alfi sundukin min narin. Dan di dalam setiap bait ya rumah-rumah kecil itu ya memiliki 70 juta sundukin min narin. Sunduk ini kardus ya. Cuman kalau diartikan kardus ya nggak pas ya. Di sini kita artikan ruangan ya. Sunduk, ruangan. Jadi ada bait, rumah-rumah kecil, di dalamnya ada ruangan. Jadi dalam neraka itu ada bait ya. Bait itu rumah kecil ya di tengah-tengah dar ya, terus di dalam rumah itu memiliki 70 juta ruangan yang terbuat dari neraka. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ijirna minan nar, Allahumma ijirna minan nar, Allahumma ijirna minan nar. Selamatkan kami dari neraka ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Ya kan? Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Ya. Jadi hendaknya kita ada rasa takut ya, khauf kepada neraka. Ini perintah Allah, takut kepada neraka. Ya. Perintah Allah. Wa fi kulli sundukin sab'una alfi naw'in minal adzabi laisa fiha adzabun yushakilu sahibahu. Ya, dan di dalam setiap ruangan atau sunduk tadi memiliki 70 juta macam dari azab-azab yang tidak samar ya, azab tersebut bagi penghuni neraka. Jadi jelas azab-azab itu ya di mata orang-orang ya ahli neraka. Masya Allah. Jadi ini mengerikan sekali ya neraka ini. Kita harus benar-benar takut dalam neraka ini. Jadi kita jangan main-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Berat. Apalagi orang yang suka meremeh-remehkan agama. Dalam kitab Sulamut Taufik itu orang-orang yang suka istihza'uddin atau ditahkirid din, menghina, merendahkan agama, mereka ini jatuh dalam kemurtatan. Murtad bisa dengan ucapan, apa ini syariat, apa ini sholat, ini jatuh pada kemurtatan ya, murtad dengan ucapan ya. Badan itu bahaya sekali saudara. Jadi kita dengarkan berita-berita akhirat agar hati kita ini dipenuhi dengan keyakinan bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketika kembali membawa bekal yang baik, membawa amal, membawa iman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang lurus, yang benar kepada Allah, sehingga kita ini selamat dari neraka jahanam. Ya. Bahkan Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi akhbirni an akhiri man yadkhulul jannah. Ya Allah, beritahulah aku ya mengenai orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, ya, la yabqa fin nari muslimun illa rajulun wahidun ukhrijuhu birahmati fayaqifu ala babil jannah. Wahai Nabi Musa, tidak tersisa dalam neraka seorang muslim kecuali satu orang laki-laki. Aku mengeluarkannya dengan rahmatku. Jadi dikeluarkan dengan rahmat Allah. Kasih sayang Allah ya. Kita ini dimasukkan surga, dikeluarkan dari neraka. Dikasih kehidupan di dunia ini dengan rahmat kasih sayang Allah. Kita ini nggak punya apa-apa, harta. Nanti kita nggak bawa mati. Ya. Kecuali harta yang sudah diinfakkan, bawa mati itu. Ya, kita, anak kita, istri kita, bahkan nanti di hari kiamat ini, masya Allah, na'udzubillah min zalik, ya, menuntut kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Pada hari kiamat lari saudara kita, ibu kita, anak kita, istri kita, lari semua dari kita. Jadi yang tersisa ini apa? Rahmat Allah, syafaat Rasulullah, masya Allah. Dan kita berharap dua perkara itu. Lalu Allah SWT mengatakan dia berhenti di depan pintu surga. Lalu aku mengatakan kepada hamba itu, wahai hambaku, masuklah kau ke surga. Lalu hamba itu berkata, kaifa adkhulul jannata wa qad akhadhan nasu manazilahum wa darajatihim falam yabqa li syai'un wala makanun. Jadi orang ahli neraka yang terakhir masuk ke surga itu mengatakan, ya Allah, bagaimana pula aku bisa masuk ke dalam surga? Sedangkan orang-orang telah mengambil tempat mereka masing-masing dan telah menempati derajat mereka masing-masing di dalam surga. Sehingga ya, tidak tersisa untukku sedikit pun, ya, dan tidak ada tempat bagiku di surga. Ini orang masih berdiri depan pintu surga, disuruh masuk, bingung dia. Aduh, saya ini paling terakhir masuk surga. Ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ya abdi atarda fil jannati minal makan. Wahai hambaku, aku telah ridho engkau berada dalam surga. Ya kan? Ya. Ya. Dan aku memberikanmu tempat, ya. Ya, sebagaimana aku memberikan seorang raja yang memiliki kerajaan, ya, dua kerajaan dari dunia. Nah, maksudnya dua kerajaannya diberi oleh Allah dua kali lipat dari dunia ini. Ya, di sini disebutkan minal makani miqdaro mamlakati malikaini minat dunia. Aku memberikan kepadamu, ya, kerajaan dengan kadar atau seperti dua kali lipat kerajaan dunia. Lalu laki-laki itu berkata, fayaqulu qad raditu fa'aqulu lahu, sungguh aku telah ridho. Allah Ta'ala berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, ya, dan bagimu aku melipat-lipatkan ganjaran untukmu. Maksudnya melipat-lipatkan tempat, ya, dan kenikmatan-kenikmatan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atahu bi qadri mamlakati arba'atin min mulukid dunya. Jadi dia dapat bonus dari Allah, ya, 4 kali lipat kerajaan dunia dia diberi. Gara-gara dia, ya kan, bingungan, dan dia, sungguh aku telah ridho, dan dia ngomong, aku telah ridho ya Allah dikasih dua kerajaan sebesar 2 kali lipat dunia. Karena ucapan dia ditambahin lagi oleh Allah, ya kan, la'azidannakum, sungguh aku tambah lagi, masya Allah. Jadi orang yang terakhir masuk ke dalam surga, ya kan, itu salah seorang laki-laki, ya,
yang terakhir kali dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja mendapatkan surga seluas 4 kali lipat dunia. Ya, begitu rahmatnya Allah, besarnya akhirat, besar sekali akhirat ini. Jangan kita, masya Allah, mengecil-ngecilkan akhirat. Karena apa? Kita nih tidak terkesan dengan cerita-cerita akhirat. Kita lebih terkesan dengan cerita-cerita dunia ya. Padahal dunia ini cerita-ceritanya itu, ya, dunia ini ceritanya seperti asap. Dunia ini ceritanya seperti asap. Asap itu maksudnya gimana? Sifat asap itu cepat naik, cepat hilang, cepat naik, cepat hilang, cepat naik, cepat hilang. Nah, dunia ini seperti asap. Ya, kenapa? Dunia ini kebatilan. Al-batil kaddukhon. Kebatilan seperti dukhon, seperti asap. Jadi kalau dunia ini ya kita senang sekali mengikuti perkembangan dunia. Padahal dunia ini berganti, berputar, ya, berubah. Bahkan nih di dunia ini ya fana, sementara saja. Di dunia ini yang sesuatu yang hidup akan mati, sesuatu yang baru akan usang. Ya. Yang muda akan menjadi tua, yang cantik akan menjadi jelek. Sifat dunia fana. Oleh sebab itu kita hendaklah ya menjadikan orang yang suka mendengar berita-berita akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya kan memberi kepahaman dalam hati kita. Nah, jadi ketika Nabi SAW berbincang-bincang dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha mengenai Jahannam tadi yang berapa banyak ya tadi sudah saya sebutkan. Fasami'ah, lalu mendengar Sopo Umaru radhiyallahu taala anhu. Mendengar. Jadi Sayyidina Umar ini mendengar ya. Rasulullah SAW menerangkan neraka jahanam kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya laitani kuntu kabisyan li ahli. Ya laitani, wah alangkah bagusnya. Atau seandainya dulu saya kuntu kabisyan menjadi seekor domba besar li ahli, bagi keluargaku, bagi ahliku. Ya. Fadzabahuni, lalu mereka menyembelih aku. Wa akalu lahmi, mereka memakan dagingku. Wa faraku a'dha'i, lalu mereka memisahkan ya, a'dha'i, bagian-bagian tubuhku. Ya, wa mazzaku idhami, dan mencerai-beraikan tulangku, memutus tulangku. Ya. Walam asma' bidzikri jahannama, dan aku tidak pernah mendengar tentang penyebutan neraka jahanam. Ya, masya Allah ya. Na'udzubillah, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya. Ya Allah, kita berlindung dari neraka. Ya. Maka kita berdoa banyak-banyak ya, kepada Allah agar kita ini jangan sampai masuk dah ke neraka, jangan sampai transit dah. Mampir aja kita berdoa, jangan sampai mampir ya Allah. Kita ini manusia banyak dosa, banyak salah ya. Masya Allah. Fa'aqbala Abu Bakr ini Siddiq radhiyallahu taala anhu wa huwa yaqul, lalu datanglah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, mendatangi Umar dan mengatakan dia, ya laitani kuntu ta'iran fil mafawaz. Ya laitani, seandainya aku menjadi seekor burung ya, di alam yang bebas. Ya. Akilus thimar, aku memakan buah-buahan. Wa asyrabu minal anhar, aku minum dari sungai-sungai, air-air di sungai maksudnya. Wa uwil agson, dan aku bertengger di dahan-dahan minal asjar, dari pepohonan. Ya. Walaysa alayya hisabun wala azabun, sungguh aku tidak akan mendapatkan ya hisab dan azab. Walam asma' bidzikri jahannam, dan aku tidak pernah mendengar ya penyebutan jahannam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Nah, jadi Sayyidina Umar nih ketika dan Sayyidina Abu Bakar mendengar ya perbincangan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Rasulullah SAW, mereka takut ya, sehingga mereka berandai-andai, ya Allah, seandainya saya ini dulu jadi kambing, seandainya dulu saya ini jadi burung, ya kan? Saya ini tidak akan dihisab, tidak akan diazab oleh Engkau ya Allah. Tapi ya kita gimana lagi, kita sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia. Nah, kita harus menjalani kehidupan kita sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma kharaja Aliun karamallahu wajhahu wa huwa yaqul. Lalu Sayyidina Ali keluar yang mengatakan, ya laita ummi lam talidni. Wah, seandainya saja ibuku tidak melahirkanku. Wa ya laitani mutu sobiyan. Seandainya saja aku dimati ketika masih kecil. Wa ya laitani kuntu hashishan. Seandainya saja aku menjadi rumputan. Akaltanil bahaimu, memakan aku hewan-hewan ternak. Wa ya laitani asibau mazaqtu lahmi. Seandainya hewan buas mencabik-cabik dagingku dan aku tidak mendengar penyebutan neraka jahanam. Umma kharaja Salman radhiyallahu anhu. Ya, lalu Sayyidina Salman keluar juga. Dia mengatakan apa? Dia meletakkan tangannya di atas kepala dan berteriak dengan suara yang lantang. Aduhai, alangkah jauhnya perjalanan dan alangkah sedikitnya bekal dalam mengarungi perjalanan kiamat. Lalu Bilal radhiyallahu menemuinya dan Bilal berkata, aku melihatmu wahai Abdullah. Ya, jadi nama Sayyidina Salman ini ya Abdullah, ya, dipanggil panggilannya Abdullah. Ya. Dalam keadaan engkau menangis dan bersedih, Salman radhiyallahu taala anhu mengatakan, celakalah bagi aku dan bagimu wahai Bilal, apabila kita menjadi orang yang memakai katun dan kapas di dunia, lalu di akhirat kita memakai pakaian dari potongan-potongan neraka. Salman berkata lagi, kecelakaan bagiku dan bagimu wahai Bilal, apabila di dunia kita memeluk istri-istri kita dan di akhirat kita berteman dengan syaiton-syaiton dalam belenggu. Kecelakaan bagimu dan bagiku apabila kita di akhirat diminumkan dari air yang mendidih dan diberi makan dari buah zakum. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Ya, inna syajarataz zakum ta'amul azim kal mughliyani fil butun kaghalil hamim. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabin alim. Dzuq innaka antal azizul karim. Sungguhnya di neraka jahanam itu ada pohon zakum. Ya, pohon zakum ini kalau dimakan ya nyangkut di leher baru masuk. Waduh. Hancur lulu lantai si perut kita. Na'udzubillah min. Tadi adalah berita akhirat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, kepada Bunda Fatimah radhiyallahu taala anha, kepada Sayyid Abu Bakar, Umar, Ali, Sayyidina Salman dan Bilal, yang mana mereka ini benar-benar memiliki sifat khauf, ya, khaufullah, takut yang kepada Allah, benar-benar takut mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita sebagaimana takutnya para sahabat kepada neraka. Mungkin ini saja sedikit dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.